Halo teman-teman semua, ini adalah video lanjutan dari part 3, dimana saat ini perjalanan sudah kurang lebih 1,5 jam, sudah memasuki kawasan Betung. Tiba-tiba terjadi insiden pelemparan batu terhadap bus kami. Bisnya dilempar batu. Tadi ditimpuk. Saat kejadian, kami tidak melihat dan tidak mendengar suara benturan karena posisi kami duduk di bagian belakang. Yang kami tahu, bus sempat mengerem mendadak saat melewati perkebunan di sekitar Betung. Bus sempat berhenti untuk melaporkan kejadian ini kepada perusahaan. Menurut informasi dari driver, tadi bis kita dilempar batu oleh sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, sehingga sulit untuk diketahui pelakunya. Untung kami tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jalanan tetap dilanjutkan dan tidak lama kami tiba di rumah makan pagi sore di kawasan Sungai Lilit, Musi, Banyuasin. Di sini istirahat pertama ya. Ini bis yang kita tumpangin, Epastar 04. Dan sebelahnya bis Epastar yang tadi jalan belakangan udah nyusul, bis yang ke Bukit Tinggi. Ini ada bis Putra Pelangi, nggak tahu tujuan mana ini. Oke, kita istirahat dulu ya, makan dulu. Kebetulan ini pas jam makan siang. Nah, ini bis kita nih, bis baru, udah pecah beberapa titik kacanya. Oh ya, untuk makan nih kita dapat kupon ya, senilai 20.000. Cuman kalau pakai kupon ini paling dapatnya nasi sama telur. Mama, aku udah tidur buat siap nanti malam begadang. Mau pas naik si tinjau. Kan naik malam-malam. Pagi, subuh. Pagi. Kalau bisnya ngabut malam. Lihat-lihat dulu ya. Lihat-lihat dulu. Kita belanja dulu ya buat perbekalan. Nanti takutnya di bis kita kelaparan. Ini Srikaya semua ya? Pokari 1. Udah. Jadi berapa? Nah, ini makanan dihidang gini nih, bikin hilap nih. Apa aja kita mau makan, tinggal hitung aja. Ternyata benar kita hilap. Pas dihitung kita makan berempat itu 350.000. Untung dapat potongan 80.000 buat berempat dari kupon bis. Mari ikuti terus perjalanan kita. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Setelah istirahat kurang lebih 1 jam kurang, kita lanjut lagi nih perjalanan. Baru istirahat pertama nih, masih panjang perjalanan. Apalagi tujuan kita nanti ujung barat Indonesia ya, titik 0 km. Jadi kita nggak tahu nyampainya hari apa. Yang penting kita target kita sampai Aceh itu minimal hari Sabtu. Jadi kita bisa kembali ke Medan hari Minggu untuk pulang ke Jakarta. Jadi rutenya kita dari Padang nanti ke Medan, dari Medan langsung ke Aceh, dari Aceh kita ke Sabang. Tapi kita belum punya tiket nih untuk perjalanan selanjutnya, kita belum pesen supaya nggak dikejar waktu. Jadi kita bebas mau menentukan tujuan selanjutnya.
Perjalanan etapa ketiga ini kita akan melewati Tempino, Muara Bulian, Muara Bungo, Kota Solok, melewati Danau Singkarak dan tembus di Padang Panjang, lalu turun melalui Lembah Anai hingga ke Kota Padang. Jarak yang ditempuh kurang lebih 700-an kilometer. Nah teman-teman, jadi bis Epastar ini setiap hari melayani 2 pemberangkatan, satu ke Padang, yang satu ke Bukit Tinggi. Untuk jalur Palembang Sumbar, selain Epastar juga ada bis lain seperti Yowanda Prima dengan tujuan yang sama, cuma dia berangkatnya lebih awal. Cuman kelihatannya bis Epastar ini lebih lega ya, karena kapasitas tempat duduknya 32. Kalau Yowanda Prima sepertinya lebih, kalau nggak salah 34 atau 36 gitu. Sebenarnya bisa juga naik bis-bis Sumbar yang dari Jakarta, tapi berangkatnya dari Palembang tuh malam ya, biasanya di Terminal Alang Lebar. Cuman biasanya bus-bus Sumbar yang dari Jakarta itu udah penuh, karena jalur Jakarta Sumbar itu cukup ramai penumpangnya. Makanya bis-bisnya makin banyak dan makin bagus-bagus seperti Sembodo, ARS, MPM, NPM, Palala dan lain-lain. Jadi kalau dari Palembang ya ada 2 pilihannya, 2 itu, Epastar sama Yowanda Prima. Kenapa kita pilih ini ya, teman-teman pasti tahu lah alasannya. Karena perjalanan ini nggak sebentar. Estimasinya itu 24 sampai 25 jam. Nah kebetulan ini trip terpanjang naik bis yang pernah kita jalanin. Biasanya kan kita paling ke Jawa Tengah, Jawa Timur lewat tol panjang, jadi nggak sampai segitu lamanya, kecuali Lebaran. Kebetulan kita dapat bisnya rilisan terbaru nih dari Epastar, kurang lebih baru 3 bulan. Bisnya itu Mercy 1626, sasisnya, bodinya itu Tentrem Avante S7. Jadi masih nyaman banget ini bis. Dan rata-rata Epastar ini punya sekat di depan nih, jadi kalau kita mau ngerokok itu bisa di depan. Jadi kalau supir ngerokok juga nggak gangguin penumpang, jadi enak lah. Krunya juga ramah-ramah, drivernya juga baik, dan bawanya juga nggak ugal-ugalan ya. Cuman sayang bis ini sering ditimpuk katanya, nggak tahu punya salah apa di jalan atau ada yang sirik atau gimana. Mungkin harusnya deh ngikutin kayak bis-bis Medan ke Aceh ya, pakai tameng. Ini aja baru 3 bulan udah pecah retak, itu di atas ada, di samping ada. Pokoknya keras lah Sumatera lah. Tadi sempat nanya krunya nanti istirahat kedua itu di wisata Minang di Tempino, terus istirahat ketiganya itu di Gunung Medan gitu, di rumah makan Omega. Terus biasa kalau bis-bis Sumatera Barat itu biasanya ada istirahat sholat sih sebentar. Kalau jamnya udah jam sholat, biasanya mereka cari masjid terdekat untuk sholat. Untuk harga tiket 325.000, perjalanan sejauh ini saya kira murah ya tiketnya, karena fasilitasnya nyaman, bisnya juga kursinya lega dan legressnya bisa tidur pulas lah. Istirahat kedua di Tempino, rumah makan wisata Minang. Kalau sebelumnya itu istirahat pertama di sini. Ini bareng terus nih yang ke Bukit Tinggi. Ini tanggung sih jamnya kalau makan sekarang. Setelah istirahat setengah jam, kita lanjut lagi ya untuk menuju ke Kota Jambi. Sebelum Kota Jambi nanti ada persimpangan belok kiri ke arah Muara Bulian. Jadi kalau lintas timurnya cuma sampai Tempino. Oh ya teman-teman, kalau mau naik bis ini bisa pesan lewat WA ya, atau melalui Traveloka juga bisa. Nanti nomornya ada di deskripsi. Nanti kita setelah belok kiri menuju Muara Bulian itu jalannya sudah mulai rusak.
Jadi nggak bisa cepet kayak sekarang. Kalau ini masih bagus nih jalannya nih, masih bisa ngebut. Tapi kecepatan bis kita sih standar rata-rata 80 km per jam. Untuk pemandangan sih kalau masih di sini masih sebagian besar sawit ya, sama truk-truk batu bara yang banyak. Istirahat sholat. Setengah 7 istirahat sejenak untuk sholat maghrib. Ini di Penerokan, Bajubang, Kabupaten Batanghari. Setelah sholat, perjalanan dilanjutkan kembali. Namun suasana sudah malam, jadi enaknya tidur nih di kursi yang nyaman ini. Di sini kekurangannya cuma satu nih, kalau malam supirnya nyetel musik. Jadi harusnya kalau malam biar penumpang tidur nyenyak itu lebih baik dimatiin musiknya. Oh, NPM. Teriak. Cuma makan Omega. Jadi ini istirahat ketiga jam setengah 3 dini hari. Rumah makan ini merupakan yang paling rame. Nah, sebagian besar bus-bus Sumbar itu pasti mampir di sini. Istirahat di sini. Kita cari yang anget-anget nih cocoknya. Oke, kalau makan nasi jam segini tuh udah malas. Cuman ini menunya sih menggiurkan. Masakan ala Padang. Coba kalau teman-teman setengah 3 makan nasi Padang, coba enak gak? Soto Padang merah itu sih nggak pedas tapi pedas banget. Tapi enak anget ya. Emang dipisah? Iya. Ntar lagi kan. Susah emang kan kita duduk mulu. Namanya? Apanya? Oh, ini karena dipakai seledri. Tomat. Nggak tahu dah. Pagi hari kita sudah memasuki wilayah Sumbar. Nah, di sini mulai kelihatan nih ciri khas pemandangan Sumatera Barat. Jalanannya yang terlalu indah kalau untuk di skip. Ngebayangin di luar kalau jam 6 seperti ini pasti sejuk banget. Lihat pemandangan masih hijau, masih suasana khas pedesaan. Di sini udah mulai kelihatan nih bisnya udah mulai lari kenceng. Sudah jalannya memang bagus, lebih bagus ini. Jadi bisa untuk lari 180 sampai 100. Masih sepi juga. Untuk Epastar sendiri ini menggunakan 2 driver ya. Jadi yang satu membawa dari Palembang sampai Tempino, terus driver penggantinya itu dari Tempino sampai rumah makan Omega.
Dan setelah dari Umega dipegang kendali lagi oleh supir pertama sampai ke Padang. Kota Solo. Sampai Solok. Hah? Sampai Solok. Songok. Jam 7 sudah memasuki kota Solok. Bus ini masuk ke terminal Solok untuk menaik turunkan penumpang. Bus ini rutenya melewati Padang Panjang ya, jadi kita nggak lewat Sitinjau Lawi. Jadi kita lurus melalui Danau Singkarak. Danau Singkarak. Lewati indahnya Danau Singkarak. Pagi kayak gini nih pas banget untuk liatin pemandangan danau. Jadi lintas ke Padang Panjang ini melewati jalur pinggir danau itu cukup lama ya, kurang lebih setengah jam karena danaunya luas banget. Jadi kita disuguhi pemandangan kayak gini nih. Masya Allah, indah banget ya. Masih ada kabutnya tuh. Mantap pemandangannya Sumatera Barat. Kalau teman-teman bawa kendaraan sendiri, ini pasti minggir di sini. Minimal minum es kelapa ya, karena keren banget sih, sumpah. Nah teman-teman, jam 9 nih, kita sudah di terminal Padang Panjang untuk transit menurunkan penumpang yang mau ke Bukit Tinggi. Jadi kalau mau ke Bukit Tinggi itu naik bis Pastar juga yang tadi bareng kita. Mungkin ada penumpang yang naik bis Padang tapi mau ke Bukit Tinggi itu dioper di sini biasanya. Jadi Ibu Anggi. Perkedel angin. Ya, lagi dijago aku pengen sama panjang kok. Jago mandi kok. Iya, kasih. Sarabi Anggi, Karmasta, Darapa, ya Sarabi Anggi. Satu kayak gini. Iya. Sarabi Anggi, Karmasta. Pemandangan dari Padang Panjang menuju Lembah Anai indah banget sumpah. Pemandangan yang jarang ditemukan di Jawa. Di perjalanan antar kota tapi rasa wisata ini. Jalur ini bersilangan dengan rel kereta api dari Sawah Lunto. Cuman sudah tidak aktif sepertinya. Sayang banget, ini harusnya diaktifin lagi nih, bagus ini. Oh, ada terjun mana? Masih norak ini. Oh iya ini. Tuh. Oh iya, yang kemarin di review ya. Oh. Besok kita ke sini kan? Iya, boleh. Hari ini aja. Akhirnya nyampe setelah 26 jam perjalanan dari Palembang. Masih Om. Apa? Kalau yang stasiun ada pantainya itu di mana? Ini Pantai Padang Pariaman. Masya Allah. Kota Padang. Makannya sate Padang.